Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film The Roundup No Way Out yang menceritakan kisah seorang polisi yang sangat OP memberantas kelompok gangster yang membuat dan mendistribusikan narkoba merek baru, Hyper, yang salah satu penjualnya adalah seorang atasan di kepolisian. Dan inilah kisahnya. Film bermula pada sebuah adegan pembunuhan polisi yang menyamar menjadi seorang gangster oleh salah seorang tetua di gangster, sebut saja namanya Wiro. Setelah dibunuh, dia pun ditenggelamkan. Salah satu ketua geng bawahannya, Tomo, memberikan dia uang bulanannya untuk 1 bulan. Dan mereka juga telah membuat narkoboy sebanyak 20 kg dan akan segera siap dalam waktu dekat. Tapi si Tomo mengingatkan dia tentang bos besar di Jepang yang sudah menyadari mereka menjual narkoboy. Si bos melarang. Scene berganti. Depan sebuah kantor, para gangster sedang bikin ricuh dan menghajar polisi, orang lewat, dan siapa saja. Tiba-tiba datang si Anto, abang kita yang paling jago ini, yang melerai mereka. Merasa tidak terima, mereka menyerang dia. Tapi dengan langkah Mike Tyson, dia merobohkan mereka semua, bahkan yang menggunakan pisau. Ternyata dia adalah seorang polisi di sini. Dan saat sampai di kantor, kapten mereka memberikan oleh-oleh, tapi dia yang merasa diri kuat pun makan walaupun tak dikasih. Setelah itu, mereka pergi mengurus sebuah kasus kematian seorang wanita yang diduga bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung. Saat diperiksa, katanya wanita tersebut adalah pecandu narkoba jenis baru, namanya Hyper. Selesai dari ruang otopsi, dia langsung bergerak ke sebuah bar yang diduga tempat penjualan Hyper. Bang Anto juga sempat menggoda cewek-cewek di sana. Tak lama, datanglah temannya yang membawa mereka masuk ke dalam bar tersebut. Sesampainya di sana, dia menghajar penjaga yang badannya lebih besar dari dia dalam sekali serang. Baru sampai, dia sudah melihat si pengedar sedang berjualan ke 2 orang. Dia menangkap salah satu pembeli dan masuk menangkap sang pengedar. Pokoknya bagaikan tak tertandingi lah. Sesampainya di ruangan pengedar, dia langsung menyuruh pemakai untuk mengisi kertas bukti Hyper yang mereka pakai dan menghajar mereka. Tak lama, si penjaga masuk lagi dan tetap jatuh dalam sekali serang. Setelah itu, dia pergi dan menangkap si pengelola bar saat si pengelola sedang modus-modusnya sama cewek-cewek. Scene berganti, tim Triad datang dan membeli Hyper dari si Wiro dengan harga 30 juta dolar. Mereka bayar di muka yang membuat si Wiro terikat. Ternyata si Wiro inilah ketua gangster Yakuza cabang Korea. Balik ke si Anto, dia menginterogasi si pengelola bar tersebut. Tapi karena si pengelola itu songong, dia pun melihat ke arah kamera. Si kapten yang menyadari hal itu langsung melerai. Namun dia langsung menyuruh teman-temannya untuk melakukan bersih-bersih. Saat temannya membersihkan kamera, si pengelola langsung dihajar hingga terangkat ke atas meja. Selesai dihajar, si pengelola langsung mau bekerja sama. Ketika ada satu pertanyaan dia menjawab tidak tahu, si Anto langsung menyuruh temannya membersihkan ulang. Tapi si pengelola langsung mohon-mohon dan memberitahu nama salah seorang pengedar, yaitu Hiroshi. Dan mereka pun langsung pergi lagi. Sampai di tempat Mbak Jung, penjual Hyper di salah satu bar. Mereka dicegat oleh penjaga, tapi dengan kocaknya si penjaga kena bantai. Dan mereka pun mendapati Hyper yang tersembunyi di dalam laci. Mbak Jung pun menceritakan tentang Hyper yang dibuat di Korea oleh si Hiroshi. Di tempat lain, si kapten pergi menangkap Hiroshi di apartemennya. Setelah berantem sedikit, mereka berhasil menangkap Hiroshi dan temannya dan mengambil Hyper tersebut.
Mereka pun membawa Hiroshi dan temannya ke kantor. Dalam perjalanan, mereka bertelepon dengan si Anto, dan saat si kapten sedang sombongnya karena berhasil, mereka ditabrak oleh mobil dari sisi seberang dan mereka semua pingsan. Para penabrak pun turun dan mengambil Hyper itu, dan sebelum kembali, mereka meng-end si Hiroshi dulu karena dianggap sudah tidak berguna. Balik ke markas, mereka langsung berganti pakaian, dan ternyata itu adalah Suiro. Dia pun bergerak ke markasnya si Tomo dan menghajar si Tomo juga sambil mengancam dia untuk tidak mengacaukan semua ini. Scene berganti, salah satu bos cabang Yakuza sedang packing Hyper untuk didistribusikan. Sebut saya namanya Imin. Tapi tiba-tiba Tomo datang dan memberitahu dia kalau sekarang daerah kawasan si Hiroshi telah menjadi miliknya karena si Hiroshi telah wassalam. Si Anto dan David mendatangi Opan dan Imang di rumah sakit. Opan dan Imang yang mau makan pun sampai tidak jadi makan karena mereka ditanyai terus. Tak lama, datanglah anggota tim si polisi mata-mata kemarin yang mencari keberadaan kaptennya yang telah dibunuh dan ditenggelamkan. Setelah diusut, tim yang mengurus kasus ini adalah divisi narkoba dari Polres yang diketuai oleh Suiro, gangster yang seorang petinggi di kepolisian. Ketika ditanya, Wiro berkelit dan akhirnya si Anto tidak mendapat apa-apa. Sebelum pergi, si Anto memberikan kartu namanya, tapi ternyata salah kasih, malah kasih token masuk rumah makan Cina. Si Anto dan David juga menghubungi Imin untuk menanyai dia perihal siapa pengendara lainnya, dan didapati seseorang yang katanya petarung pro, sebut saya namanya Cherry. Si Cherry dengan lagaknya hendak menghajar si Anto, tapi hanya satu kali tinju saja si Anto telah berhasil merobohkan dia, dan untuk membangunkan dia, si Cherry langsung bekerja sama dengan mereka dan didapati nama baru yaitu Tomo. Si Cherry sebenarnya keberatan untuk ikut, tapi karena hendak dipukul, dia pun pergi dengan acuh tak acuh. Scene berganti, bos Yakuza di Jepang telah mengetahui masalah dengan cabang Korea dan menyuruh penyelesaian masalah nomor satu mereka untuk turun tangan. Dia bernama Iki. Suiro balik ketemu dengan geng Triad mengenai bisnis Hyper mereka, dan karena Tomo melarikan diri disebabkan si Iki dan Anto, dia meminta 2 hari lagi. Di tempat lain, si Iki sudah sampai di kantor Tomo dan membantai siapa saja yang dia lihat dengan sadisnya. Namun karena tidak menemukan Tomo, mereka harus bergerak lebih jauh lagi. Sedangkan si Anto CS, mereka mendatangi barnya si Cherry dan menghajar para gangster pengendara Hyper di sana yang diketuai si Imin. Di sini, si Anto benar-benar berlaga dengan gaya tinju Mike Tyson banget nih, keren pokoknya. Suiro pun pergi untuk menangkap si Tomo, tapi dia didahului oleh si Iki, dan Iki pun meminta Hypernya. Ketika di parkiran, Iki CS berpapasan dengan si Anto dan terjadilah baku pukul. Si Anto sudah menang semuanya, tapi tiba-tiba si Iki datang dan langsung menabrak dia hingga terpelanting. Si Wiro baru sampai saat polisi sudah sampai dan mengurus para mayat korban. Sedang si Tomo, dia dibawa ke pelabuhan dan di-end di situ. Sebelum di-end, dia mendapati info kalau Hypernya ada di si Jo Sung Chul alias si Wiro. Keesokan harinya, si Anto menginterogasi si Imin di kamarnya yang berala-ala kemayu gitu, dari lampu disco hingga kasur berputar. Sedang si Imin langsung bekerja sama dengan mereka, dan bahkan mereka belum tanya pun dia sudah menjelaskannya. Mereka pun mulai berdiskusi. Sebelum itu, si Imin marah karena fotonya tidak ada di dalam daftar tersangka. Namun si Anto menjawab kalau dia sudah di sini dan tidak perlu dicari lagi. Di sini, si Imin bukan hanya saksi, dia juga merangkap sebagai pemateri dan menjelaskan tentang jalur pembuatan dan pengendaraan Hyper di Korea, yang katanya ada orang misterius di balik si Tomo yang tidak mereka ketahui. Saat mereka membahas si Iki, si Imin bisa menebak maksud kedatangannya dan mereka pun semua salut sama dia. Pokoknya kocak lah.
Di tempat lain, si Wiro mendatangi anak buahnya si Iki yang terpisah dari Iki, tapi berakhir tidak mendapat apa-apa. Sedang si Imin saat ini sedang melotot karena kepanasan di dalam mobil. Ketika si Anto dan David datang, si Imin memarahi mereka karena tidak membuka jendela untuknya. Tapi tiba-tiba mereka mendapati kabar kalau mayat Kapten Jeong, polisi yang menyamar itu, telah ditemukan. 살아있는 상태에서 수정시켰답니다. Scene berganti. Salah satu anak buah Wiro sedang membongkar dinding kantor Tomo untuk mencari hypernya. Tapi tiba-tiba si Iki datang dan meng-end dia. Keesokan harinya, si Wiro datang melihat mayat anak buahnya. Setelah itu, dia menelpon bos di Jepang memberitahu kalau hyper itu miliknya. Selesai itu, dia mendatangi geng Triad dan mengatakan hypernya hilang dan membunuh si botak tangan kanan si bos Triad. Terus dia bernegosiasi dengan bosnya. Si Anto yang mengetahui hal itu mendatangi si Wiro, tapi salah satu ajudannya malah berlagak dan mengusir mereka. Tapi karena terus berlagak, dia pun dihajar. Balik ke mobil, si Imin memberitahu kalau ada kantor lama milik si Tomo, mungkin di situ barangnya. Sampai di sana, mereka ketemu dengan geng si Iki, tapi berakhir dihajar dengan mudah dan mendapati sebuah kunci kapal pesiar yang berbeda dari lainnya. Mereka pun pergi menyelidiki kapal itu dan mendapati tempat pembuatan hypernya di dalam kapal itu. Dan mereka juga menemukan hyper yang disembunyikan almarhum Tomo di dalam air di kapal itu juga. Mereka mendatangi Cherry yang sedang memaksa pembeli membeli mobil yang dia jual. Tapi si Anto langsung menjual mobil yang harga $3.000 dengan $3. Dan itu membuat si Cherry frustasi. Di dalam, mereka menyuruh si Cherry menelpon si Wiro kalau hypernya ada bersama dia dan mengajak ketemu. Si Wiro pun mengirim alamat pertemuan. Si Anto CS pun menyuruh Cherry untuk pergi ketemuan sendiri, dan itu memang membuat dia frustasi lagi dan lagi. Selesai menelpon, si Wiro pergi ketemu sama si Iki dan memberitahu dia alamat keberadaan hyper itu. Sampai di tempat yang dijanjikan, si Cherry sudah ditunggu oleh si Iki CS. Si Cherry sebagai ketua gangster hiu putih berteriak seperti namanya, dan si Anto pun muncul dan berakhir dihajar. Si Wiro dan temannya pergi mengambil hyper di mobil si David, dan si David tidak bisa berkutik melawan mereka. Tapi karena polisi datang ke tempat itu, mereka berhasil menangkap geng si Wiro. Tapi si Wiro sudah melarikan diri. Sedang si Anto, dia dibawa ke sebuah tempat dan dihajar. Saat pandangan si Iki teralihkan oleh telepon dari Wiro, anak buahnya sudah terbang ke sana kemari. Tiba si rambut putih yang jago karate dan judo yang maju, tapi tetap saja berakhir dihajar. Melihat hal itu, Iki maju tapi berakhir dihajar juga. Saat dia mengambil pedang, si Anto malah menyuruh dia untuk menyimpan pedang itu di dalam kertas bukti. Si Iki yang kesal pun maju bertarung dan berakhir dihajar. Pokoknya benar-benar OP nih. Pas si Iki sudah koin, teman-teman si Anto baru masuk. Telat. Iki 잡았어? 잡았어요? 잡았네. Di kantor polisi, si Wiro sudah bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba si Anto datang dan langsung menabrak mobil mereka. Si Wiro pun melarikan diri dan anak buahnya menahan Anto. 7 orang mencoba menahan dia, tapi belum cukup. Dia pun masuk dalam pertarungan antara polisi gangster dan polisi petinju pun terjadi. Dan si Wiro yang sakti itu bisa diterbangkan hingga beberapa meter dalam sekali pukul dan berakhir wassalam di dalam kas dengan tulang rusuk yang patah. Dan saat itulah skuadnya baru masuk lagi. Haha, harap gampangnya. 얘 잘못하면 안 돼. 야. Scene berganti. Si Anto CS sedang pesta merayakan kemenangan mereka. Si kapten pun memberikan angpau, tapi si Anto tidak mendapatkan bagian, padahal dia bekerja keras. Dan tepat saat itu, si kapten beralasan pergi karena tidak mau traktir, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah film The Roundup No Way Out. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.